ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, gimana kabarnya? Sehat semua, Ikhwan? Masya Allah. Puasa semua? Insya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan materi pembahasan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita membahas kitab. Ada yang masih ingat kitab apa yang kita bahas? Kitabnya apa? Memuliakan ilmu. Karya siapa? Masya Allah. Karya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Karya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Dan kita sudah masuk ke prinsip yang kelima, tetapi belum selesai. Dan kita akan menghabiskan hari ini insya Allah. Siap ikhwan? Masya Allah. Nih, pada tawadhu semua ini. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara ciri seseorang memuliakan ilmu disebutkan oleh Syekh di prinsip yang kelima adalah sulukul jadatil musilati ilaih, yaitu seseorang meniti suatu jalan dengan sungguh-sungguh yang dimana dia memiliki tujuannya, atau bahasa ringannya adalah mengikuti metode yang benar dalam menuntut ilmu, ya, memiliki metode yang benar dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu ada jalannya dan tidak sembarangan. Disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya, ikhwan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, likulli matlubin tariqun yusilu ilaih, ya, setiap yang dituju atau yang itu ada jalan untuk menuju ataupun ke tujuan akhirnya. Jadi setiap tujuan itu memiliki caranya untuk sampai ke tujuan. Faman salaka jadata matlubihi auqafathu alaih. Syekh mengatakan, barang siapa seseorang meniti jalan, ya, dengan sungguh-sungguh, auqafathu alaih, dia pasti akan mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Pasti dia mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Wa man adala anha lam yadhfar bimatlubihi. Barang siapa seseorang dia malah melenceng dari tujuannya, bahasanya adalah tidak sesuai metode. Dia belajarnya tidak sesuai dengan metode. Entah itu dengan malas-malasan, entah itu dengan separoh-separoh dalam menuntut ilmu. Apa yang disebutkan? Lam yadhfar bimatlubihi. Maka sejatinya dia tidak mendapatkan apa-apa yang dia cari. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Syekh mengatakan, wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsud. Dan sesungguhnya ilmu itu ada jalannya. Orang itu kalau menuntut ilmu itu harus mengikuti jalannya. Enggak sembarangan dia tidur, bangun,
tiba-tiba langsung dapat ilmu. Gak ada kayak begitu. Makanya disebutkan wa inna lil ilmi tariqan. Sesungguhnya ilmu itu ada jalannya, ada caranya dalam mendapatkannya. Man akhta'aha dhalla. Barang siapa yang salah dalam belajar, maka dia bisa jadi tersesat. Bisa jadi tersesat. Walam yanalil maksud. Bahkan dia tidak mendapatkan maksudnya. Maksud di sini adalah ilmu. Dia enggak mendapatkan ilmu, ikhwan. Warubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin katsirin. Kalau kata syekhnya, seandainya pun dia dapat ilmu, ilmunya pun itu sedikit yang dia dapatkan. Bahkan bisa jadi apa? Qalilatan ma'a ta'bin katsirin. Dia mendapatkannya itu capek, ya, tapi cuma dapat sedikit ilmunya karena dia salah dalam cara belajarnya. Maka ikhwatal iman, sang syekh menyebutkan dalam teksnya berikut, waqad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'in Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi sahibu Tajil Arush fi manzumatin lahu tusamma Alfiyah As-Sanad yaqulu fiha. Oleh karena itu ini disebutkan Syekh Utsaimin mengatakan waqad dzakara hadha tariq, bahwasannya jalan dalam menuntut ilmu itu sudah disebutkan oleh para ulama, di antaranya lafaz yang ringkas disampaikan oleh seorang salaf yang bernama Muhammad Murtada, namanya Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Dia menuliskan dia memiliki kitab, nama kitabnya yang terkenal Tajul Arush. Tajul Arush artinya apa? Mahkota pengantin, yang biasa alhamdulillah guru kita Ustaz Khalid itu kadang kalau ngisi seminar pernikahan biasanya pakai buku itu, Tajul Arush. Namanya Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Dia memiliki manzumah. Manzumah itu adalah kumpulan-kumpulan syair atau ilmu di dalamnya yang bernama Alfiyah Sanad namanya. Namanya Alfiyah Sanad. Disebutkan dalam Alfiyah Sanad ini mengatakan fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah bihifdhi matnin jami'il lirrajihi ta'khuduhu ala mufidin nasihi. Beliau mengatakan seseorang itu tidak akan mampu meraih seluruh ilmu walaupun dia hidup 1000 tahun lamanya. Fakhudh min kulli fannin ahsana. Maka hendaknya orang kalau mau menuntut ilmu, ambillah ilmu yang dimana ilmu tersebut bermanfaat ataupun terbaik di cabangnya. Ambil yang paling terbaik di cabangnya. Ya. Bihifdhi, dengan cara apa? Bihifdhi matnin jami'in lirrajihi. Dengan cara yang pertama disebutkan bihifdhi matnin. Apa artinya? Menghafal matan yang sudah disepakati oleh ar-rajih, para ulama yang ulama yang handal di dalamnya. Ini ngafalin ini nih, matan ini. Seperti itu. Yang mu'tamad bahasanya seperti itu ya. Ta'khuduhu ala mufidin nasih. Bukan hanya menghafal saja, tapi engkau mengambil ilmu itu, ambillah dari seorang apa? Mufidin nasih. Mufidin nasih adalah orang yang memberikan manfaat, atau bahasanya adalah guru yang benar. Itu caranya, menghafal dan juga cari guru yang benar. Makanya seandainya ada seseorang belajar tetapi ketika dia belajar tidak menghafal, maka sejatinya dia bukanlah belajar. Dia belum dikatakan belajar. Jadi belajar itu menghafal. Tidak ada seseorang dilahirkan di muka bumi ini langsung menjadi profesor, tidak ada. Seseorang ketika lahir dari muka bumi dalam keadaan tidak tahu, bodoh semuanya, harus belajar. Makanya seseorang itu harus menghafal. Kemudian yang kedua disebutkan mufidin nasih, cari guru yang bisa menjelaskan manfaat dari ilmu ini, atau bahasanya cari guru yang benar. Jangan, ini mohon maaf, ini kayaknya ini keturunan ustadz ini, kita ambil dari anaknya. Enggak seperti itu. Tapi cari guru benar-benar. Jadikanlah engkau ketika menuntut ilmu mengambil guru yang benar-benar dia
sebagai pengajar yang ahli di bidangnya. Kemudian disebutkan dalam kitabnya Fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrain. Jalan menuntut ilmu ya itu dibangun atas dua perkara. Ingat, menuntut ilmu itu dibangun atas dua perkara. Maksudnya Syekh ini menjelaskan yang tadi, matan atau manzumah yang sebelumnya. Man akhadhaha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang dia memegang erat-erat dua perkara ini, maka sejatinya orang ini sudah dikatakan memuliakan ilmu, memuliakan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaih. Karena orang yang dia memegang dua perkara ini, sejatinya dia telah menuntut ilmu dengan menuntut ilmu agar sampai kepada tujuan yang apa yang dia inginkan. Bahasa mudahnya adalah dia ingin mencari apa yang dia tujuannya itu, ilmunya itu. Dua ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh, fa'al amrul awal, perkara yang pertama adalah hifdzu matnin jami'in lirrajih. Nah, ini dia. Tadi diulang lagi. Tadi saya jelaskan, nah sekarang ini penjelasan Syekhnya. Syekhnya mengatakan dua perkara ini, ya perkara yang pertama adalah menghafal matan yang ringkas lirrajihi, yang dirajihkan para ulama. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, kalau seandainya kawan-kawan ingat, seseorang ingin memulai bahasa Arab, ya, ingin belajar bahasa Arab, maka belajarlah mulai dari menghafal vokabulari, kemudian belajar nahwu dan juga belajar sorof. Dan belajar nahwu contohnya, seseorang ingin, nahwu gimana cara belajar? Ya, ada matan-matan yang disarankan para ulama sebagai pemula untuk diambil. Sebagai contoh, dalam ilmu nahwu, matan yang disepakati para ulama seseorang untuk memulainya adalah matan apa? Al-Jurumiyah. Jelas sampai sini? Itu belajar nahwu. Kalau misalkan belajar fikih, misal fikih kita banyak di Indonesia, ada mazhab Syafi'i, Hambali, atau mazhab apa di Indonesia? Hah? Campur-campur Ustaz. Masya Allah, talfik nih semuanya nih. Ya. Di Indonesia itu mayoritas adalah bermadhab Syafi'iyah. Maka ambillah matan yang dirojihkan dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah apa? Matan Abu Syuja atau matan Safinatun Najah. Jelas sampai sini? Atau belajar ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid. Matan yang disepakati oleh para ulama untuk pemula belajar. Apa matannya? Usulul Thalathah. Antum kalau belajar ilmu tauhid, akidah, jangan langsung belajar Qawaidul Arba. Waduh, pusing antum. Atau akidah wasitiyah, itu agak berat. Antum mulai dulu dari awal. Usul Thalathah atau Kitabut Tauhid. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti itu. Atau di bidang ilmu yang lainnya, seperti contoh ilmu hadis. Nah, ilmu hadis. Antum harus ngambil matan yang sederhananya dulu, yang paling dasarnya. Apa yang paling sederhana dari matan ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis? Apa? Yang paling sederhana, yang paling dasar. Matan apa? Matan Baikuni. Matan Baikuni, ya. Karya Imam Haramain. Singkatannya Imam Haramain, ya, betul ya? Ustaz Randy ada. Imam Haramain singkatannya. Atau Mana'u Qattan. Bisa. Ada juga mustalah hadis dan seterusnya. Jadi sekali lagi ikhwatul iman, antum kalau seandainya tidak memulai dari matan dan juga menghafalnya, maka bisa dipastikan antum tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Bahkan antum hanya mendapatkan, disebutkan hanya letihnya saja. Kalaupun dapat, itu hanya sedikit. Seperti itu. Ya, di sini begitu juga, makanya ikhwatul iman, contoh alhamdulillah ketika kita di antara kajian Quran, ketika belajar ilmu tajwid, ya, Ustaz Randy memulainya dengan Tuhfatul Atfal.
Dan itu pintunya memang harus dari situ. Ya. Baru antum naik matan Jazari yang di atasnya, baru matan-matan yang lainnya. Seperti itu. Jadi itulah seseorang kalau belajar struktur dan nantinya dia akan terbangun ikhwatal iman. Dia akan terbangun. Terbangun apa? Oh, dasarnya itu ini. Contoh misalkan ya ketika dia mempelajari ilmu hadis, dia harus tahu dulu apa itu hadis. Hadis itu ada berapa macam? Dari sisi jumlah yang meriwayatkannya, dari sisi sahih dan dhaifnya. Itu harus tahu dulu ikhwatul iman. Jadi jangan misalkan fulan dikatakan lemah, langsung belajar itu. Fulan lemah, jadi pusing gitu. Bisa tahu dari mana lemahnya? Karena ulama ini mengatakan terus ada hadis ini beliau sakot dalam sanadnya dan sebagainya. Itu antum akan pusing. Makanya seorang itu harus dimulai dari yang bawah dulu. Dan belajar itu harus bersabar. Sabar ikhwatul iman. Ya, antum bisa melihat Ustadz Khalid sekarang besar, guru-guru kita yang lainnya, Ustadz Rahmat dan sebagainya, Ustadz Randy dan sebagainya. Itu tidak mungkin dia langsung belajar sahih targhib wa tarhib, enggak mungkin. Itu pasti di awal dari syarah-syarah yang ringan-ringannya dulu. Ringannya dulu. Makanya ketika beliau membuka sahih targhib, antum perhatikan. Ada yang sudah pernah lihat buku sahih targhib? Di sana ada syarah enggak? Enggak ada. Di sana isinya cuma hadis tok. Antum bisa tahu dari mana penjelasan ini kecuali antum harus baca dulu syarahnya. Dan syarah itu banyak ikhwatal iman. Antum mau pakai yang mana? Nah, itu ideal. Gunanya kita mengambil matan yang paling ringan dulu. Kemudian dipelajarin matan ini yang sudah direkomendasikan oleh para ulama di bidangnya. Itulah kita belajar. Kemudian saya lanjutkan lagi, fala budda min hifdzin. Ingat kata syekhnya, wajib seseorang itu harus menghafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdzin, barang siapa ada di antara kita atau seseorang dia mengira mendapatkan ilmu tanpa dihafal, fa innahu yatlubu mahalah. Sejatinya ini orang apa ini? Orang apa? Orang aneh. Nggak akan dapat apa-apa, nggak ada orang. Tiba-tiba saya lagi tidur langsung jadi Imam Syafi'i, nggak ada. Antum bangun dari tidur jadi Imam Ahmad, nggak ada. Semua itu menghafal. Jangan sampai sini kawan. Begitu juga ketika antum pengen bisa baca Quran yang benar, antum menghafal nggak sifat-sifat huruf? Dihafal. Harus tahu. Oh, ketika kha itu sifatnya ini. Dia sifatnya ini. Jadi terbangun. Nanti kalau misalkan ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada antum hafiz Quran, barulah antum naik tingkatan berikutnya. Apa? Yang tadi sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh Ustaz Randy, ada yang di mana qiraah yang lainnya. Qiraah yang lainnya yang antum hafal, kayak misalkan Tuhfatul Atfal itu cuman riwayat untuk Imam Hafiz an Asim, belum ilmu tajwid yang lain masih banyak ikhwatul iman. Seperti itu. Jelas ya? Lalu bagaimana dia mau, Ustaz, ane mau belajar qiraah Warsh, riwayat atau qiraah Qalun. Sementara riwayat yang sederhana dasarnya saja dia belum kuat. Itu nanti orang seperti ini bermasalah. Nanti seakan-akan kalau dia menjawab ahlinya, oh imam ini mengatakan ini. Padahal ketika ditanya ininya, dia enggak bisa menjawabnya. Jangan sampai sini kawan. Itulah gunanya seseorang harus belajar, harus dari dasar. Cari matan atau buku yang mu'tamad, yang direkomendasikan oleh para ulama. Kemudian yang kedua ikhwatal iman, yaitu adalah fa'akhdhuhu ala mufidin nasih, yaitu seseorang belajar kepada mufidin nasih. Mufidin nasih adalah pembimbing yang mumpuni. Fatafza'u ila syaikhin tatafahamu anhu ma'anih, yang dimana si gurunya ini dapat memahamkan si muridnya. Jadi enggak blur, paham sampai sini? Oh maaf, enggak blur ketika dia menjelaskan. Contoh misalkan ikhwan, ada hadis. Contoh maaf, innamal a'malu binniyat. Si syekhnya ini menjelaskan ke kanan, ke kiri. Jadi audiens itu enggak tahu apa intinya itu apa.
Intinya tuh apa? Nah itu yang salah. Jadi apa? Ketika belajar tuh seorang syekh itu harus bisa menjelaskan dengan apa? Dengan benar. Maksudnya itu ternyata niat itu bla bla bla. Selesai. Gak perlu imam ini ngata ini, gak perlu. Karena sejatinya kita harus mendapatkan yang dasarnya dulu. Harus paham. Seperti itu. Oh, para ulama berselisih gini dan gini dan gini. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi seseorang ketika belajar, carilah guru yang dia mumpuni dalam menjelaskan ilmu tersebut. Kalau seandainya tidak mumpuni, mending ditinggalkan ikhwatal iman. Ya, karena kita bukan ingin mendatangkan syubhat, justru kita ingin menghilangkan syubhat tersebut. Jelas sampai sini? Oke. Yattasifu bihadai wasfain. Nah, ini dia ikhwatal iman. Nah, seorang guru pun ikhwatal iman, dia ada kriterianya. Enggak semua bisa diambil. Karena ya mohon maaf, ikhwatal iman, ada sebagian orang dia baru hijrah. Kemudian dia ngisi di tempat ini. Kemudian diambil ilmunya. Apakah layak seperti itu ikhwatal iman? Tidak bisa dijadikan sebagai guru. Kalau nasihat boleh. Nasihat silakan, karena kan sebagai kaidah undur maqala wala tandur man qala. Ya kan, kalau dalam nasihat seperti itu. Ya, lihatlah apa yang disampaikan, gitu kan? Dan juga jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi untuk mencari guru tidak bisa seperti itu ikhwan. Antum itu harus mencari guru benar-benar. Jangan sampai ternyata ditelusuri gurunya ini apa? Dia ketika kuliah ataupun ketika dia belajar suka tidur. Atau gurunya ini ketika dia belajar penampilannya atau penyampaiannya kasar. Menghina orang. Dan majelis ilmu itu tidak layak tidak seperti itu ikhwatal iman. Makanya kata Syekh disebutkan yattasifu bihadaini al-wasfain. Seorang syekh atau seorang guru itu harus memenuhi dua kriteria ini. Ingat dua kriteria ini. Antum kalau belajar ada kajian apa-apa, antum harus lihat ini dua kriteria ini. Yang pertama kata syekhnya, al-ifadatu wa hiya ahliyatu fil ilmi. Yang pertama, guru ini harus mumpuni dalam menyampaikannya. Atau bahasanya, ahli dalam menyampaikannya. Jangan sampai sini. Ini guru tuh harus seperti itu. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi. Dan seorang guru, dia harus diketahui. Nih, ini siapa gurunya? Bagaimana cara belajarnya? Dia harus tahu. Oh, ternyata Ustadz siapa di sini? Misalkan Ustadz Muhammad misalkan. Oh, ternyata Muhammad ini dia belajar di tempat ini. Taruhlah ikhwatal iman di Universitas Islam Madinah. Oh, ternyata dia ketika belajar belajarnya itu benar. Dia mengikuti kajian terus. Dan bahkan dia lulus ketika kuliah. Jangan sampai sini kan? Dan seperti itulah seseorang harus mencari guru. Harus dilihat. Oh, ternyata Masya Allah ini S2, S3 tamatan kampus ini. Atau oh ternyata dia muridnya Syekh Fulan. Jangan sampai sini ya. Dan yang terpenting adalah dia harus diketahui intinya ikhwan. Belajarnya itu sama siapa. Sebagai contoh ikhwatul iman. Syekh bin Bas. Ana mau tanya sama antum, Syekh bin Bas dia punya gelar doktor atau tidak? Ada enggak? Doktor bin Bas? Enggak ada beliau. Profesor bukan. Tetapi beliau ini belajar langsung dari syekh semua yang besar ulama. Di antaranya siapa? Syekh Nasiruddin As-Sa'di. Dia belajar. Dan ulama-ulama yang lainnya. Ya. Dan seperti itulah seseorang diketahui guru ini dia belajar sama siapa. Begitu juga apa? Kalau sekarang ini memang sudah ada pengklasifikasian ikhwatan iman. Betul nggak?
Jadi orang ini kalau belajar dilihat, nih belajarnya di kampus apa. Terus dia belajarnya di halakoh siapa. Itu harus jelas, ikhwatal iman. Jadi jangan sampai ternyata oh iya dia lulusan Madinah, ternyata apa? Ternyata biasa bawa jamaah travel. Ilmunya dari mana? Seperti itu. Nah ini serius, ikhwan. Terus juga selama dia kuliah suka bolos. IPK pun itu pun alhamdulillah lulus. Ada nggak? Ada, ikhwatal iman. Ini bukan berarti kita membuka aib, enggak. Karena ada sejatinya orang seperti itu. Udah di tempat bagus tapi dia tidak berkualitas. Bukan berarti waliyadzubillah ana menganggap lebih baik, enggak. Ini ingin menyampaikan, ikhwatal. Antum harus tahu kalau belajar itu guru antum itu siapa. Belajar sama siapa? Oh ternyata dia muridnya Ustadz Fulan. Oh Masya Allah, diketahui ya Ustadz. Nah belajarlah antum sama dia. Jangan sampai sini, Ikhwan. Jangan sampai antum belajar, ini siapa? Wah, dia lulusan dari Ummul Qura. Ternyata ketika di Indonesia malah penyebar bid'ah. Seperti itu jadinya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan hatna wa talaqqihi hatta adraka fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, dan dilihat dia tuh talaki ilmu sama siapa. Dia harus diketahui talaki ilmu sama siapa. Dan itu penting, ikhwatal iman. Kemudian adapun, nah ini tadi perkara yang pertama, kenapa sih Syekh menyebutkan harus mencari guru yang mumpuni dalam hal tersebut? Ternyata ini tuh ada landasan dalilnya, ikhwatal iman. Ada landasan dalilnya. Disebutkan Syekh dalam kitab Abu Daud, dalam kitab Sunan, dalam kitab sunannya bi isnadin qawi, dengan sanad yang kuat dari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Apa artinya, ikhwan? Nabi SAW itu pernah mengatakan, belajarlah kalian di sini siapa? Sahabat. Belajarlah kalian kepadaku, atau tasma'un, dengarkanlah dariku. Tasma'un, tasmi, makanya antum sering ngomong tasmi. Ustaz, Anda mau tasmi, Ustaz, dengarkan. Nah itu dia. Belajarlah kepadaku, dan kelak nanti muridmu itu akan belajar kepadamu, dan muridmu itu akan juga belajar kepadamu. Jadi di sini ada landasan dalilnya. Ketika seseorang ingin belajar, dia harus talaki, ikhwatal iman. Jadi generasi ke generasi yang nanti ujungnya kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Makanya di sini disebutkan kata syekhnya, al-ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatib. Ya. Perkataan tolak ukur itu bukan bukan kepada khusus kepada siapa yang diajak berbicara, tetapi apa? Kepada keumuman lafaznya. Maka ikhwatal iman, di sini disebutkan fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhil ummah an ya'khudahu al-khalifu anis salif. Senantiasa seseorang apabila ingin belajar, hendaknya mereka mengikuti jalan-jalan para salaf terdahulu. Mereka belajar tabi'ut tabi'in, belajar kepada tabi'in. Tabi'in belajar kepada siapa? Sahabat belajar kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan seperti itulah ya, seseorang belajar. Kemudian ikhwatal iman disebutkan, dia dikit lagi, tinggal 4 baris. Wa ammal wasfu tsani. Nah, adapun sifat yang kedua, tadi sifat yang pertama adalah apa, Iwan? Ada yang masih ingat? Mumpuni. Sifat yang kedua adalah ya, fahuwan nasihatu an-nasihah, yaitu adalah guru ini layak untuk diambil atau cakap dalam mengajar. Dia bisa mengajar. Karena ikhwatul iman, ada sebagian orang itu pintar di bidangnya, tetapi apa? Dia dalam menyampaikan kurang. Dan ada sebaliknya, dalam penyampaian bagus tapi ilmunya tidak ada. Ada nggak seperti itu? Ada.
Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sifat yang kedua harus antum cari adalah cakap dalam menyampaikan, atau disebut juga layak untuk diambil. Nah, layak ini, layak ini, guru ini layak untuk diambil, itu mengerucutkan lagi sama syekhnya menjadi dua. Yang pertama, salahiyatus syekh lil iqtida'u bihi. Gurunya ini soleh. Gurunya ini soleh. Apa itu soleh? Apa itu soleh? Soleh itu adalah baik. Baik dia urusannya dengan Allah dan juga baik dengan urusannya manusia. Maka dengan inilah seseorang harus diikuti. Bukan berarti nyari guru yang tidak ada dosa. Bukan. Karena sejatinya manusia itu memiliki dosa. Jalan sampai sini, ikhwan? Maka carilah guru ini yang syekh. Contoh, ketika ada seorang guru memerintahkan untuk ayo ikhwan semangat sholat berjamaah, ternyata di lain itu dia tidak sholat. Apakah seperti ini layak dijadikan guru? Tidak. Atau misalkan gurunya mengajak untuk tilawah Al-Quran 30 juz, tetapi si gurunya tidak baca Quran. Dan yang seperti ini tidak layak. Dia belum dikatakan soleh. Soleh itu adalah baik urusannya dia kepada Allah dan juga baik urusannya dengan manusia. Ikhwatal iman. Jangan sampai sini. Wal ihtida'u bihadaini wa dallihi wa samtihi. Dan dia layak diambil karena apa? Syekhnya ini dia menuntun kepada petunjuk dan juga menuntun kepada kebaikan-kebaikan, dan dia mencerminkan sifat-sifat guru. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang menuntut ilmu itu bukan hanya dia menuntut atau mengambil ilmunya, bukan. Sejatinya orang menuntut ilmu juga dia mencari akhlak gurunya. Bagaimana gurunya akhlak dalam ibadah dan kesehariannya. Makanya ikhwatal iman, ya, jangan sedikit-sedikit ini guru ana. Ini guru ana. Antum belum tahu, belum dicek gimana dia. Saudari mana, soleh atau tidak. Enggak sembarangan kita mengambil ilmunya. Ya. Adapun yang kedua disebutkan, ini yang terakhir ikhwatan, ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim, dia bisa menyampaikan metodologi dalam mengajar bihaitsu yuhsinu ta'lim al-muta'allim. Dia bagus dalam menyampaikannya, tadi menyampaikannya itu jelas, enggak sembrono, atau perkataannya itu bisa didengar, bisa dipahami dengan baik, bukan malah kabur ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurhu. Dan seorang guru ini dia harus tahu apa yang harus dia sampaikan terlebih dahulu atau nanti diakhirkan. Bukan berarti di sini sang guru untuk menyembunyikan ilmu, bukan. Tetapi dia kira-kira untuk disampaikan ini dulu karena ini yang tepat untuk disampaikan. Ya, jalan sampai sini ikhwan? Seperti itu. Wifqat tarbiyatil ilmiyah allati dzakaraha asy-Syatibi fil Muwafaqat. Sesuai dengan pendidikan keilmuan, dan inilah metode yang tadi disebutkan, ternyata beliau mengambil dari perkataan ulama yang bernama Syatibi. Ulama yang bernama Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah prinsip yang kelima. Ana berharap kepada antum memperhatikan dan bagaimana cara menuntut ilmu antum, dan jadikanlah cara menuntut ilmu antum cara yang benar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari pribadi dan juga dari syaitan. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.